Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, sudah pada sarapan? Sudah. Pada kesempatan kali ini kita sudah bisa hadir bertemu untuk melakukan kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih berkahnya kita akan berdoa dulu ya. Ya, Bu. Nah, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini akan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baiklah, mana ketua kelasnya? Ya, Muhammad Fajar, silakan memimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, berdoa kita sudah selesai. Ya, saya juga tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada anak Muhammad Fauzan yang sudah memimpin doa ya. Nah, hadir semua hari ini. Ada yang tidak hadir ya? Tidak. Ya, baiklah. Ibu akan melakukan absensi dulu ya. Iya. Ya, mengecek kehadiran kalian. Ahmad, silakan angkat. Hadir. Iya, hadir. Janatul Aulia, Hadir, Bu. iya. Muhammad Fauzan, Hadir, Bu. Rosa, Hadir, Bu. Raden Prasetyo, Ayu Lestari, Hadir, Bu. Muhammad Fan, Hadir, Bu. Muhammad Fan, Muhammad Fikir, Hadir. Tiara, Hadir. Muhammad Al Fajar, Hadir. Lulul Listiani, Hadir, Bu. ya. Mas Atun Soleha, Hadir, Bu. ya. Hendriansyah, Hadir, Bu. Andini. Hadir, Bu. Iya, hadir semua ya, alhamdulillah. Apa yang ada dalam pikiran kalian tentang proses pembelahan sel yang kita lakukan setiap minggu? Misalnya, berapa kali kalian memotong kuku dalam seminggu? 2 kali. Satu? Satu kali. Kemudian Fat, ada berapa kali? 2. Dua kali ya, oke. Ada yang 1 kali dan ada yang 2 kali. Nah, mengapa kuku yang kita potong dapat memanjang kembali? Ada yang tahu? Saya, Bu. Muhammad Rafidin? Ya. Karena pada kuku terdapat sel yang terus membelah menjadi sel kuku yang baru, dan sel kuku yang lama akan terus naik dan keluar. Iya, karena di situ adalah proses dari pembelahan sel. Oke. Nah, siapa yang masih ingat materi apa yang kita pelajari minggu kemarin? Jaringan. Tentang jaringan tumbuhan. Terus Perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup. pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, mengapa manusia, tumbuhan atau makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Rafidin? Karena adanya pertumbuhan dan perkembangan sel, Bu. Ya, karena ada pertumbuhan dan perkembangan dari sel. Nah, contoh lain. Mengapa jika kita yang terkena luka, lalu luka itu akan cepat sembuh atau cepat kering? Ada yang tahu ya? Silakan yang tahu ya. Karena adanya peristiwa pembelahan sel. Iya, sel. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya silakan Ahmad tolong dibacakan di depan. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu mendeskripsikan tentang pembelahan sel.
2. Peserta didik mampu menganalisis karakteristik dari masing-masing pembelahan sel. 3. Peserta didik mampu membandingkan jenis-jenis pembelahan sel. Nah, oke. Itu dari pembelahan sel ini terbagi menjadi 3 tahapan. Ya, 3 tahapan. Ada tahapan amitosis, mitosis, dan meiosis. Kita bagikan kelompok ya. Ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, sekarang. Di sini Ibu akan membagikan juga LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Coba ya, LKPD-nya sudah dibagi. Nah, Ibu akan menayangkan sebuah tayangan video tentang pembelahan sel. Nah, silakan disimak ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengamati akar dan batang tumbuhan yang bertambah panjang. Di tubuh kita juga mengalami pertambahan panjang pada kuku, pada rambut, pada kulit yang perlahan-lahan akan sembuh. Semua contoh tadi merupakan materi dari hasil pembelahan sel yang menyebabkan jumlah sel bertambah atau kondisi sel diperbaiki. Lalu, bagaimana ya prosesnya? Kita akan mempelajarinya di video kali ini. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang reproduksi sel. Simak terus videonya ya. Pembelahan sel berikutnya, mitosis. Mitosis adalah cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur. Mitosis memiliki ciri-ciri sebagai berikut: terjadi pada sel somatis atau tubuh, menghasilkan dua sel anak yang memiliki genotip sama dengan induknya, berfungsi untuk pertumbuhan dan pergantian sel yang rusak. Mitosis merupakan bagian dari siklus sel. Simak video tadi, kalian akan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada pada proses pemanjangan akar bawang merah. Nah, setelah itu kalian akan memberikan pendapat tentang apa yang akan terjadi ketika akar bawang merah itu rusak. Kemudian apa saja yang bisa membuat bawang merah itu rusak. Kemudian bagaimana hal tersebut berpengaruh terhadap aktivitas pembelahan sel. Ya, silakan kalian diskusikan. Ya, mulai dari sekarang ya. Lihat link yang dibagikan oleh Ibu kemarin ya. Ya, silakan dibuka HP-nya. Buka HP-nya sesuai dengan link yang Ibu bagikan kemarin. Ya, jangan lupa ya, silakan. Untuk bekerja ya, nah, sehingga nanti pada saat kalian melakukan presentasi tidak ada yang grogi atau bagaimana ya. Ya Bu. Oke. Nanti. Semangat! Semangat pagi! Semangat siang! Semangat sore! Semangat malam! Ya.
sekali ya. Ya, Bu. Ya, terima kasih luar biasa sekali. Ya, Bu. Mana kelompok yang sudah siap untuk melakukan presentasi? Ya, kelompok satu dulu. Ya, silakan kelompok satu. Berdiri amat yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam tempat yang cukup sederhana ini. Amin. Sebelumnya ucapan terima kasih kami aturkan kepada Ibu Nurdina SPD yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada kami untuk mempresentasikan sedikit materi yang telah kami diskusikan terkait tentang masalah penyakit busuk pada bawang merah. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan atas 5 orang. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami akan memaparkan materi. Dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh pemateri 1. Pada pemateri 1 dipersilakan. Masalah kuat atau jamur dan bakteri yang dapat mengakibatkan kegagalan panen dan bahkan kematian tanaman pada usia muda. Gejala awal tanaman terserang sulit diketahui. Biasanya setelah terserang parah, barulah muncul gejalanya. Malah, tanaman yang selalu terlihat sehat pun bisa mati dalam waktu singkat karena akarnya telah rusak terserang mikroba patogen. Peranan mikrobiologi. Kini, manusia mulai sadar dan beralih ke sistem hayati dari sejumlah mikroba baik. Ternyata, mikroba pengailah yang sering digunakan untuk mengatasi mikroba patogen. Sayang sekali perjalanan paham sistem hayati ini belum mulus dan masih memiliki kelemahan. Pada pemateri 2, waktu dan kesempatannya dipersilakan. Penanaman bioteknologi sebenarnya bukan mikroba patogen yang langsung merusak tanaman, melainkan zat pembusuk enzim-enzim pengurai yang dihasilkannya, baik yang merupakan unsur hara, melainkan untuk penghemat bahan berkhasiat dan dapatnya pun harus dapat meningkatkan mutu makhluk hidup yang menggunakannya. Kembali ke moderator. Baiklah, itulah penyampaian materi yang telah disampaikan oleh para pemateri. Saya ucapkan terima kasih. Untuk memahami lebih mendalam terkait materi yang telah kami sampaikan, kami akan membuka sesi tanya jawab yang terdiri dari 2 pertanyaan. Kepada anggota kelompok lain yang ingin bertanya dipersilakan. Kepada saudari Ayu Lestari. Apa itu penyakit embun bulu pada bawang merah? Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Penyakit embun bulu atau busuk daun (downy mildew) disebabkan oleh sendawa Pseudomonas subensii. Patogen penyakit embun bulu ditularkan melalui angin. Gejala serangan pada. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari saudari Maratus. Kepada saudari dipersilakan. Apa yang menyebabkan bawang merah busuk? Kepada saudara dipersilakan. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa menjawabnya. Menurut hasil penelitian, diperoleh penyebab penyakit busuk bumi pada bawang merah adalah adanya jamur Fusarium FSPCP yang mempunyai karakteristik secara makroskopis, yaitu koloni jamur berbentuk bulat, berwarna putih, dan pertumbuhan perkembangan koloni berbenang halus. Itu saja presentasi yang kami lakukan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Selanjutnya yaitu kelompok 3 dulu ya. Ya. Silakan untuk kelompok 3 untuk melakukan presentasinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sebagai juru bicara dan moderator bernama Muhammad Al-Fajar, didampingi oleh empat rekan. Langsung saja kita memasuki materi pertama. Bawang merah merupakan komoditas hortikultura berumur pendek dan mempunyai nilai komersial tinggi. Tanaman bawang merah merupakan tanaman hortikultura yang sudah sejak lama dibudidayakan oleh petani secara intensif. Komoditas unggulan
unggulan pertanian ini memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Meskipun saat ini banyak petani bawang merah, namun dalam proses budidaya masih ditemui berbagai kendala, terutama dari segi teknis budidaya. Oleh sebab itu, penggunaan benih bermutu, varietas bawang merah yang mempunyai sifat-sifat unggul, pengendalian hama, penyakit terpadu ramah lingkungan dan pengelolaan hara, pemupukan tepat waktu dan tepat jumlah. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya, baik itu saja materi yang bisa kami bawakan. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi para yang ingin bertanya dipersilakan. Saya. Ya, Saudara Ahmad. Pertanyaannya adalah bagaimana langkah penanganan terhadap ulat tanah? Saudara Ahmad, penanganan terhadap ulat tanah. Penanganan bisa dilakukan seperti menangani ulat tanah. Namun untuk pestisida alami bisa dimanfaatkan ekstrak daun sedikit untuk mengusir hama. Selanjutnya saya lakukan kepada moderator. Ya, itu saja yang bisa disampaikan oleh. Selanjutnya kita kasih kesempatan kepada Saudari Tiara. Baik, saya akan bertanya bagaimana gejala tanaman yang diserang hama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Tiara. Adapun gejala tanaman yang diserang hama ini adalah tanaman atau tangkai daun lebar karena tangkainya dipotong. Selanjutnya kembali ke moderator. Apakah Saudari Tiara sudah mengerti? Ada yang ingin ditambahkan? Mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Dari dalam mulanya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Nah, selanjutnya untuk kelompok terakhir ya. Ya, kelompok 2 ya. Silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi kami yang berjudul bawang merah atau Allium Oxalium L. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Nurdina telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan materi kami. Adapun yang akan membawakan materi ini yakni pemateri 1 atas nama Saudari Ayu Lestari. Kepada Saudari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawang merah. Morfologi bawang merah terdiri atas beberapa bagian seperti akar, umbi, buah, biji, daun, dan bunga. Tanaman bawang merah merupakan tanaman yang tumbuh berumpun mirip seperti rumput. Anakan baru pada tanaman bawang merah setiap rumpun dapat berkembang sekitar 10-5 anakan. Sedangkan di bagian atas cakram terdapat mata tunas yang dapat menjadi tanaman baru. Tunas ini dinamakan tunas lateral yang akan membentuk cakram baru. Cakram merupakan tempat tumbuhnya akar dan tunas, sekaligus berfungsi sebagai batang pada tanaman bawang merah. Morfologi akar serabut yang dimiliki menyebabkan akar bawang merah hanya berkembang di permukaan tanah dan dangkal, sehingga tanaman ini sangat rentan terhadap kekeringan. Itulah pemaparan yang telah kami paparkan. Selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan yang terdiri dari 2 pertanyaan. Oke, silakan Saudara Hendriansa. Hendriansa dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa fungsi akar pada bawang merah? Oke, itu saja. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Hendriansa. Dan yang akan menjawab pertanyaan dari Saudara Hendriansa adalah Saudara Putra Muhammad Fen. Akar tanaman bawang merah terdiri atas akar pokok primary rod yang berfungsi sebagai tempat tumbuhnya akar adventitious rod
dan huruf akar yang berfungsi untuk menopang berdirinya tanaman serta menyerap air dan zat-zat hara dari dalam tanah. Selanjutnya, adakah teman-teman yang ingin bertanya? Silakan Saudari Janatul Aulia. Apa saja penyakit pada bawang merah? Oke, baiklah. Terima kasih atas pertanyaan dari Saudari Janatul Aulia. Yang akan menjawab pertanyaan dari Saudari Janatul Aulia adalah saya sendiri. Salah satunya yaitu adanya infeksi pada jamur, bakteri, virus, dan berbagai patogen lainnya yang menurunkan hasil produksi bawang merah. Beberapa penyakit yang umum menginfeksi bawang merah antara lain busuk umbi, bercak ungu, antanoxe, busuk putih, dan busuk dalam. Itulah hasil presentasi kami, dan kami akan menutup presentasi kami dengan membaca Alhamdulillah. Ya, tepuk tangan untuk diskusi dan presentasi kita. Kalian sudah selesai. Nah, di sini kita sudah tahu dan menyimpulkan apa yang menjadi pembelajaran atau materi kita pada hari ini, yaitu terkait tentang pembelahan. Kita akan melakukan refleksi, ya, refleksi. Yang pertama dari Ahmad dulu. Ya, silakan berdiri. Akan memberikan sedikit kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari tadi. Pembelahan sel terbagi menjadi 3, yaitu pembelahan amitosis, mitosis, dan meiosis. Perbedaan antara pembelahan mitosis dengan meiosis adalah pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh dan juga sel somatik, sedangkan pembelahan meiosis terjadi pada sel gamet dan juga sel kelamin. Ada lagi yang bisa memberikan refleksi? Saya Bu. Ya, silakan Muhammad Rafi. Tahap pembelahan meiosis yang terjadi pada akar bawang bombay Allium cephal di antaranya yaitu tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Iya, terima kasih. Ada lagi? Iya, silakan Muhammad Fauzan. Saya sedikit memberikan kesimpulan tentang apa yang kita pelajari tadi. Pertama, syarat tumbuh tanaman bawang merah adalah bawang merah akan tumbuh optimal dengan tanah ber-pH 5,6 sampai 6,5 dan suhu 25 sampai 32 derajat Celcius. Untuk itu, sebelum bibit ditanam, sebaiknya tanah harus disiram terlebih dahulu. Bahkan bila perlu, dibuat atap dengan jarak yang cukup tinggi untuk menjaga bibit yang harus ditanam dari panasnya terik matahari dan hujan. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini, ya. Nah, ada yang Ibu Guru informasikan bahwa minggu depan kita akan melanjutkan ke materi jaringan hewan, ya. Iya. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, alangkah lebih berkahnya untuk kedua kalinya saya mohon kepada Ananda Muhammad Fauzan untuk memimpin doanya. Ya, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kita pembelajaran kita pada pagi hari menjelang siang ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari pada kesempatan tadi bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.